Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Mini Moto Meet, segmen ngoding, ngobrol bareng teman riding. Hari ini gue kedatangan teman riding gue, namanya Ko Asun, owner dari Backyard Garage yang berada di Sadakling. Langsung aja kita mulai ya. Kok, gue mau nanya-nanya nih. Boleh. Sepengetahuan gue nih, lu kan anak mobil. Kenapa buka bengkel motor kok? Anak main mobil. Sejak kapan sih lu buka bengkel ini? Kalau ngomong sejak kapan, berarti 2018. Ya dideklarasiin sih 19-an lah. Deklarasi ya. Biar gaya. Dulunya mah udah sempat ngebengkel 2014 ya kayaknya. Gua ngebengkel, masih ngebengkel juga. Iseng-iseng di rumah ngebengkel juga, motor sendiri, ngeremain, punya teman. Ya namanya anak muda ya, motor-motor sport yang bikin ya nggak capek pinggang lah intinya. Motor-motor anak muda sih. Ya. Dari motor-motor anak muda berjalan sampai akhirnya ya bukan enek juga ya, apa ya, enek lah ya mungkin ya. Dari enek mulai bergeser cari motor enak, cuman masih tetap moge, masih tetap motor Kiblatnya ke arah motor gede lah ya awalnya, karena ya. kan ekspektasi orang tuh, oh moge itu paling keren lah gitu ya. Ya rata-rata lah orang yang dari naik motor, dari motor bebek, matic, pindah ke sport, pindah lagi ke moge, ya kebenaran kalau sekarang mah jadi turun kasta mungkin ya kalau dari cc, Iya. Cuman paham. sekarang motor kecil juga dia punya kelasnya sendiri gitu. Nah, gua tuh mulai ngebentuk ya ayo gitu, main motor-motor kecil, nyobain lu motor-motor kecil. Nah, sebelumnya kok gue mau nanya, kenapa sih namanya Backyard Garage? Karena garasinya di belakang. Awal-awal tuh Garasi. mulai gua ngedeklarasiin bengkel. Oh, jadi lu awalnya dari rumah, punya garasi, Ya. lu ngoprek-ngoprek sendiri, Ya. lu nerimain dari luar atau cuman motor lu doang? Sepengetahuan gua kan koleksi lu tuh banyak gitu. Jangan sebut nanti orang pajak pusing. Ya. Ya Jadi- kalau itu saya juga angkat tangan sih kok. Ya, jadi kan udah mulai ada yang masuk mulut ke mulut, teman ke teman gitu ya. Tempat nggak cukup, mulailah deklarasiin bengkel. Waktu Oke, itu oke. pindahnya di Lengkong. Oh, awalnya di Lengkong. Ya itu mah udah step keberapanya lah di Lengkong tuh. Di Lengkong dapat tempatnya emang di belakang. Oh, makanya Backyard Iya. Garage. Di belakang, walaupun sekarang udah di pinggir jalan, dapat muka ya nggak mungkin gua ganti nama. Iya. Jadi ya udah gue terusin itu. Karena sejarah lu itu. awal akarnya tuh dari kasarnya mah ya backyard lah gitu ya. Ya, Iya, betul. iya, paham. Nah. Terus gini, kok gue mau nanya, kan gue kenal lu tuh karena motor kecil ya. Betul. Nah, kenapa lu bisa fokus ke motor kecil sih? Lebih yang gua rasa lebih pantura itu bener gitu. Iya. Makanya gue sempat ada ke teman gue yang tukang baju, gue sampai bikin gue jadi lupa tulisannya. How to have fun, ya itulah gimana caranya seneng gitu itu pakai motor kecil tuh. Iya. Jadi sedikit cerita, gue juga mengenal Ko Asun tuh karena motor kecil ini. Jadi gue meet up di salah satu cafe di Bandung, diajak sama temen gue untuk bawa mocil-mocil ini. Karena selama ini gue nggak bisa ngeluarin motor kecil gue nggak punya komunitas Ya. gitu. Dan akhirnya mocil gue yang udah lama nggak hidup pun, ya di tangan Ko Asun jadi hidup lagi dan enak gitu. Nah menurut gue, gimana orang dari yang suka Harley, moge, terus misalkan motor sport, menurut lo pandangan orang-orang terhadap mocil ini gimana sih? Kalau orang pertama kali main ke motor kecil pasti otaknya lu main motor 125 cc, lu main motor 50 cc. Tapi kan harganya juga bukan motor bebek kok. Karena lu tahu, kalau orang-orang Oke. yang nggak tahu pasti mikirnya ya, lu motor kecil apa sih kelasan kayak si yang banyak beredar lah, contoh kayak Supra, Iya. Karisma, yang motor-motor petty. Pasti kiblatnya mikir, oh motor kayak begini tuh murah gitu. Tapi kan kalau lu udah nyemplung dalam part-part motor begini,
nggak semurah Ya. itu, nggak ada yang murah. Sama-sama lu jajan Ya, kayak ya, moge ya, ya. gitu. Jadi jangan kaget ya, tiap kelas juga punya gengsinya masing-masing. Oke, paham. Ya. Jadi nggak selalu lu jajan di motor kecil itu dengan cc kecil tuh murah gitu. Iya. Malah kalau mau diomongin basic motor yang 50 cc lu bayarnya tuh bisa seharga moge 600 cc-an lah gitu. Nah, dari sekian banyak brand motor kecil ataupun varian motor kecil, kenapa lu milih Monkey dan Dax? Benernya kalau Monkey itu gua tuh ada Monkey yang unyu, yang 50. Oh, yang anniversary ya? Ya. Harapan sih pengen dibuka. Tapi kan realita nggak bisa dibuka. Karena Orang yang di samping saya, Pak. Itu. Jadi ya udah kiblatnya pindah ke 125. Yang 125 kan ya motor yang common lah ya banyak lah gitu. Bisa beli di dealer lah ya. Ya, lu mau ngoprek yang itu, lu mau siksa yang itu, lu mau jalanin, mau pakai kilometer berjalan pun udahlah gitu, bodo amat gitu. Iya. Dan sepengetahuan gue juga guys, Ko Asun itu tipe orang yang apik sama motor, tapi bukan tipe orang yang beli motor untuk jadi garage queen ya. Ya, betul. Betul? Pokoknya punya motor mau semahal apapun, mau sebagus apapun, mau bagaimanapun, pokoknya intinya dipakai, Dinikmati. dinikmati. Betul. Walaupun nggak semua motor itu udah jadi nikmat. Ya, Nggak semua motor jadi nikmat. Balik lagi, beauty is pain. Setuju. Ya. Kok sebelum panjang lebar diminum dulu kok. Aduh. Ada sponsor. Sudah disediakan dari ada Dr. Els. sponsor. Ini enak nggak? Ya harus enak ya. Enak dong. Ini kopi andalan gua kalau lagi ngantuk di siang hari kok. Harga berapa? Ya bisa dicek lah di GoFood atau Shopee. Ya masa udah main motor yang beli kayak begini masih mikir ya. Cel, susah Cel. Oke. Lu set kayak gini nggak nyediain tong sampah Cel? Ya namanya juga bengkel kok, kan di backyard kok. Oh iya. Biasanya nanti ada yang beresin lah ya. Nggak, ini harusnya jangan ngomong di backyard. Biar kelihatannya proper aja. Kayak punya studio. Dananya masih terbatas kok. Nah sekarang gue mau ngebahas ini kok soal mini motomid. Oke. Apa bedanya sih mini motomid ini dengan grup-grup seperti grup Harley? Selainnya jelas motornya yang satu Harley, yang satu mini motomid, yang satu mini moto, Ya, motor kecil. motor kecil lah gitu. Benernya mah ini awalnya pengen mewadahi ya. Mewadahi orang-orang kayak gue ya. Salah satunya. Kalau misalkan motor-motor kecil kan kadang orang tuh banyak yang punya, dan yang gue tahu garage queen rata-rata. Betul. Jadi ya gue tuh pengen lu teh nikmatin, lu teh ayo jalan bareng-bareng. Kita biar dilihat orang, oh ada nih motor kecil, lucu Oke, nih oke, motor oke. kecil, unyu-unyu gitu. Ya. Unyu. Jadi kan kalau orang ngelihat kayak di jalan, itu motor apa sih? Tapi Itu motor apa kok sih? gue mau nanya apa unyunya? Motornya boleh kecil, tapi yang pakainya gede, tatoan kayak lu. Lucu nggak? Ya kalau emang ganteng nggak apa-apa. Kalau emang lucu juga ya lu tinggal akuin gue lucu nggak apa-apa. Ya. Ada beberapa kan kalau lu perhatiin lagi kita motomid yang kesatu seinget gue. Ada orang yang perawakannya Gede. sangat besar dan bulat dan gempal sekali gitu. Dia pakai motor Dax. Oh, Dax yang dipendekin ya? Iya. Lucu nggak? Ya lucu sih kayak film apa sih itu yang di Marcia film and the kartun? Iya. Terus ada teman gue yang pakai tas warna merah, jaket merah, tasnya pink, sorry. Pakai helm Nolan, seingat gue pakai motor Monkey 50 cc. Kan kecil, dia pakai kayak tahu kok siapa kok yang gitu. ya. Mungkin nanti adalah di slide fotonya. Iya. Tuh ada. Nah, udah gitu kan kayak lu ngelihat ada komunitas yang motor-motor jadul yang Oke. 50 cc 2 tak. Mereka juga kan kadang mau jalan ya. Kalau cuman sendiri mah ya paling apa sih motor murah lah apa. Begitu udah orang-orang ngerti, orang-orang tahu, diedukasi ya motor-motor kecil itu tidak selalu dengan identik murah gitu. Oke. Jadi tapi bukan memperkenalkan mahalnya juga, walaupun emang motor-motor begitu udah mulai kegoreng terus kan Ya. harganya. Karena
kuantitasnya yang dikeluarkan dari dealer juga nggak banyak. Betul. Apalagi sebenarnya motor mini itu pada mungkin 10-15 tahun ke belakang orang nggak mandang kali ya. Sangat tidak dipandang. Iya, iya. Dulu iya. aja kalau orang beli Monkey yang 50 cc pasti nanaonan sih, ngapain sih lu beli motor kayak begitu? Betul. Mending lu beli yang A, B, C, D. Ke satu karena nggak bisa dipakai harian mungkin, nggak bisa bawa barang banyak, Ya. dipakainya nggak enak, takut ketabrak orang. Itu saya alamin. Oh ya? Itu saya alamin. Naik Monkey, diklaksonin sama mobil yang hitam yang suka pada pakai. Kalau zaman sekarang yang tetot. Rotator. Nah, Ya. terus diklaksonin sampai gue diomongin, Dek, hati-hati ketabrak nggak kelihatan. Sekali kejadian. Tapi itu nggak bikin lu jadi takut riding Enggak. pakai mini moto? enggak. Kenapa? Gue mah nggak ada mikir Iya kayaknya. sih, ini orang mah nggak punya rasa Iya. takut sih. Ya kalau gue banyak mikir ya mungkin segala dipikir mau motoran juga nanti mikir Punya ini resiko tuh. masing-masing lah ya. Iya. Makanya Yang kan penting balik safety lagi, riding lah ya. harus Pakaian makanya kan gear lengkap, pakai ya, helm. kita mini motomate juga selalu ya kita mah di jalan bukan mau brengosan, bukan mau ugal, bukan mau ya kita cari have fun, naik motor kecil jalan bareng-bareng. Manasin motor. Ya, apalagi iya. itu manasin motor. Udah kebanyakan ya motor-motor kecil begitu. Sebelum ada ini jarang. Ya. Makanya bengkel lu waktu itu penuh ya. Orang-orang pada ngedatengin dari dari garasinya untuk dinyalain karena udah lama nggak nyala kan. Termasuk overload pada saat yang iya. pertama. Nah, kriteria apa motor apa aja sih kok yang bisa maksudnya gue bisa nggak sih nih join untuk mini motomit tapi gue punyanya motor ini. Nah, orang kan kadang-kadang bingung. Bisa. Kriteria motor apa aja? Motornya kecil, cc-nya juga nggak usah besar-besar. Yang penting lu apa ya motor istilahnya sekarang gini lah, super cup. Basicnya juga bukan motor kecil, cuman kan Oke. itu termasuk motor-motor culture unique bike-nya gitu loh. Iya. Jadi lebih ke motor-motor unik yang emang cc-nya kecil. CC kecil, motor yang nggak Ya. umum lah ya. Ya, Motor yang jarang kita lihat di jalanan pada hari-hari biasa lah ya kok ya. betul. Nextnya nih kok gue mau nanya soal mini motomit. Banyak nanya lu, minum dulu dong. Cheers dulu tuh kok. Nggak ada alkohol. Aman. Oke. Harapan lu soal mini motomit ini apa sih kok ke depannya? Soalnya Harapan. menurut gua nih ya. Acara pertama lu volume 1 tuh yang kita riding tengah kota, udah gitu kita ngumpul di Cihapit, menurut gua itu meledak banget sih. Soalnya dengan jangka waktu kita pengumuman dari hari Rabu mungkin waktu itu ya. Ya, Rabu Terus malam. kita riding Minggu Betul. tanpa pemberitahuan sebelum-sebelumnya yang datang tuh mencapai 100 lebih motor loh. Antusiasmenya gede banget loh itu. Ya gara-gara itu kan. Gara-gara itu dari ke satu ya cukup pecah. Betul. Berarti kan yang main mini moto ini banyak gitu. Kenapa nggak diadain biar terus intens ya? Orang-orang juga tahu nih wadah ngumpulnya kemana, wadah kita ngobrol-ngobrolnya di mana, ngumpulnya kapan. Ya kumpulin lah itu. Oke. Harapan besar lu apa sih? Mini Harapan motomit besar ini? kalau impian. Ya lu tahu trek Mandalika nggak sih? Ya. Nah, Lu bawa mini motomit ke sana harapan ngumpulin. andaikan bisa, andaikan ada yang sponsor, andaikan ya mau nggak mau ya bawa motor-motor kayak begini ke trek Mandalika. Wah itu sih seru Ya. banget sih, asik banget sih pasti. Apalagi ada yang pakai Monkey 50, pakai Tasping, muter-muter di Mandalika. Wah, Anjir. lagi. Top. Kita buktiin tuh motor kuat, muter di Mandalika. Tenang, itu motor. Jadi gini guys, pada saat waktu mini motomit volume pertama, motor gua tuh udah mungkin di garasi ya setahun lah nggak nyala sama sekali. Tapi pada saat gua tahu ada acara mini motomit volume 1, gua bawa ke sini, udah gitu gua riding, ini orang paling panik pada Betul. saat gua riding. Betul. Terutama pada saat tanjakan Sukajadi. Ya. Dan guanya enjoy aja tanpa ada beban, ya gua naik-naik aja, motor gua aman kok. Itu jadi ketakutan gue motor lu yang udah setahun lebih nggak hidup, tahu-tahu dibawa muter naik ke KFC. Itu. Ya. Kok sama gue mau nanya lagi nih, caranya gimana sih orang kalau mau ikut lu mini motomit?
Dan acaranya kapan aja gitu dan kemana aja? Kalau sejauh ini sih kita ngadain acara diusahain intens 1 bulan minimal 1 kali ada. Oke. Kenapa? Ya itu mah biar orang-orang selalu inget lu teh punya motor kecil, lu teh panasin, lu teh jalanin, lu teh ngumpul gitu. Terus Cara tahu acaranya kapan? itu mah udah pasti ya di IG-nya ini kan sekarang udah mulai kita pisah kan. Ada IG-nya Mini Moto sendiri, ada IG bengkel sendiri. Cuman ya lu kalau merhatiin di sini udah pasti kita up. Ya intinya pantengin lah ya, Ya. IG Mini Motomit. Promo Nanti- dikit lah. Terus ini kapan sponsor? Nih. Kapan sponsor? Ini pemakai Ini- iPhone semua nih. Ini udah dari tadi berapa kali sedot? Anjing sponsor kayak. Penyumbang dana Iya. kok biasa. Donatur kita donatur. Iya nggak donatur. apa-apa. Sekali-kali tapi kan Ngemis-ngemis kita aja. butuh donatur kan ya. Betul. Capek ya jadi donatur ya. Ya masa ini baru 1 doang. Minuman yang ada manis-manisnya kayak apa kayak? Guys, sebelum closing gue mau nanya yang terakhir untuk Ko Asun nih. Apa Ya. sih yang bikin lu happy soal Mini Motomit? Yang bikin happy, yang pasti gue bisa ketemu banyak orang yang main unyil-unyil. Gue bisa ngelihat ada tipe motor ini nih, ada tipe motor itu. Gua Oh juga ternyata di Bandung tuh ada Ya, yang punya gitu ya. Ada yang antik, ada yang aneh, ada yang anehnya tapi aneh bagus ya. Ya, ya, Gue nggak ya. bisa nyebutin semuanya harus yang di bengkel gue tuh bagus gitu, enggak. Kadang ada yang gaya-gaya nyeleneh juga, malah ngebentuknya jadi makin antik gitu itu motor. Yang pasti satu lagi, kalau tiap kita ngadain ini, nggak pernah ada yang ugal, itu semua pada nurut. Terus taat aturan, lampu merah ya kita berhenti, Ya, bukan iya, yang betul. lampu merah kita harus tutup jalan, harus Nggak arogan di jalan gua lah mau ya. lewat dulu nih, Iya, iya, nggak iya, usah iya. kayak begitu ya. Soalnya kalau mau kayak gitu Ya. juga kok susah kok, motornya kecil. Iya sih. Motornya gede juga ya tetep lah nggak boleh lah kayak begitu. Jadi kan Setuju. aturan-aturan begitunya tetap kita jalanin. Yang penting di jalan tuh nggak ugal, nggak bikin rusuh. Cuman kita ya dilihat orang tertib, motornya lucu, orangnya ganteng gitu ya. Udah gitu, cukup buat gue itu. Ya. Udah closing capek Sel. Iya makanya gue juga. Ayo. Oke kok, thank you udah datang hari ini, udah nyempetin waktunya untuk cerita-cerita sharing-sharing soal Mini Motomit. Semoga harapan besar lu nih kita riding semua di Mandalika minimal Amin. 100 motor lah ya. Amin. Ya kalau Walaupun bisa pusing lebih. bawanya. Dan untuk ini untuk bukan regional Bandung aja ya, kalau bisa seluruh Indonesia lah ya harapan besar lu nih ya. Ya. Oke. Soalnya next juga lagi mikirin kita mau di kota mana gitu kita Oke, adain. kita adain. Oke, Nah. oke. Oke guys, sekian untuk hari ini. See you di next ngoding. Ngobrol bareng teman riding. Bye.